Bocah usia 11 tahun tewas terlindas truk di Jalan Titi Pahlawan, Medan, Marelan. Tertangkap tangan oknum Kelurahan Pancuran Bambu Sibolga jual sembako bansos COVID-19. Buku misteri inovasi pembelajaran seorang guru di Batubara di masa pandemi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah mengendarai sepeda tewas terlindas truk yang mengangkut bahan bakar di Jalan Lintas Belawan. Orang tua korban menangis hingga histeris. Ilham, bocah berusia 11 tahun, warga Kelurahan Payapasir tewas di tempat setelah terlindas truk mengangkut bahan bakar yang melintas di persimpangan kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan, Marelan, Sumatera Utara. Mendengar kejadian tersebut, orang tua korban yang tiba di lokasi menangis histeris melihat anaknya tewas di tempat. Korban berhasil dievakuasi 1 jam kemudian, setelah petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas dari Polsek Medan Labuhan dibantu warga guna mengevakuasi korban yang terjepit di roda belakang truk. Salah satu saksi mata mengatakan kejadian berawal saat korban tengah mengendarai sepeda bersama seorang temannya. Diduga saat akan menyeberang jalan dengan melawan arus lalu lintas dari arah Medan Marelan menuju Medan Labuhan. Nggak tahu dia lewat ke sini, motor lewat ke sana, kejadian udah. Kemudian Bu, Udah jatuh terus. tapi awalnya dia sempat merangkak. Nggak ada merangkak, kalau ibu bilang merangkak dia tadi udah nggak kelengger lah dia. Akibat kejadian tersebut, jalur lintas Medan Belawan macet. Kini supir truk tersebut sudah menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pasca terbentuknya tim operasi pendisiplinan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo, seluruh tim turun ke tempat keramaian dan menghimbau masyarakat yang beraktivitas harus mematuhi standar protokol kesehatan. Usai dibentuknya tim operasi pendisiplinan protokol kesehatan Kabupaten Karo, seluruh personil yang terlibat di dalamnya langsung turun ke lokasi keramaian untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan protokol kesehatan. Lokasi yang menjadi sasaran yakni Pusat Pasar Kabanjahe. Petugas memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Diharapkan dalam 2 minggu ke depan, masyarakat dapat sadar dan peduli akan bahaya COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita tadi telah apel siaga untuk pendisiplinan tentang protokol kesehatan, dan langsung kita terjun ke pajak di Tanah Karo, pasar Tanah Karo, pusat pasarnya, dan langsung mensurvei dan langsung ke lapangan action dan mensosialisasi kepada masyarakat untuk pendisiplinan protokol kesehatan tentang COVID, memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan dari kegiatan ini akan berlanjut terus sesuai dengan program yang kita buat ini. Mudah-mudahan dalam 2 minggu selesai, masyarakat datang sadarannya sehingga sudah saling menjaga kita semua. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Toba saat ini bertambah menjadi 4 orang. 2 pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, sedangkan 2 lagi dirawat di Medan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Juliawan Hutapea, Posko Gugus Tugas. 2 dari ke-4 pasien positif COVID-19 merupakan ibu dan anak. Saat ini keduanya sedang menjalani perawatan di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara 2 pasien lainnya dirawat di Medan.
Bertambahnya pasien terkonfirmasi COVID-19 ini diyakini akan mempengaruhi status Kabupaten Toba yang sebelumnya masuk zona hijau. Status ini bisa saja berubah menjadi zona kuning atau bahkan zona merah. 4 orang ya dari kasus baru. Kasus lama ada 2 orang. Jadi kalau kita total kasus lama dengan kasus baru ada 6. Tapi di dalam kasus sekarang ada 4. Karena yang kasus lama itu karena sudah tidak ada sudah penyembuhan dan kemudian tidak ada kontak dari yang kasus lama, makanya kita sempat menerima bahwasannya status Kabupaten Toba ini sebagai zona hijau. Dan pada saat sebulan sebelumnya itu pasien PDP dan ODP kita juga nihil pada saat itu. Jadi untuk zona-zona ini biasanya dievaluasi per 2 minggu. Per 2 minggu, kalau ada yang terkonfirmasi positif itu dievaluasi dalam 1 bulan. Yang untuk menentukan itu nanti adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Saat ini petugas dari gugus tugas telah melakukan tracking untuk mengetahui kontak sosial pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, oknum Kelurahan Pancuran Bambu Sibolga, Sumatera Utara tertangkap tangan oleh warga ketika menjual sebahagian bantuan sosial COVID-19 berupa sembako. Kini kasus penjualan bantuan sosial tersebut tengah diusut oleh Polres Sibolga dan telah memeriksa oknum lurah dan kepala lingkungan. Inilah video amatir ketika warga menangkap tangan oknum Kelurahan Pancuran Bambu yang diketahui menjual bantuan sembako COVID-19. Dalam video berdurasi 2 menit tersebut terlihat warga menemukan bantuan sembako COVID-19 dibungkus plastik hitam yang diangkut ke dalam becak bermotor. Atas penemuan itu warga kemudian melaporkan ke pihak kepolisian Kota Sibolga. Diduga beberapa oknum Kelurahan Pancuran Bambu terlibat dalam penjualan bantuan sosial COVID-19, salah satunya lurah, kepala lingkungan, dan seorang warga. Sementara itu, Wali Kota Sibolga Syafri Hutauruk mengetahui adanya oknum Pancuran Bambu yang melakukan penjualan bantuan sosial COVID-19 langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot jabatan lurah Pancuran Bambu. Kenapalah diambil jalan pintas tergiur yang tanda petik, kalau itu betul ya, tanda petik kok dijual, sementara masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Ini sebuah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak bisa kita toleransi, tidak bisa. Dan ini sudah mencoreng nama baik pemerintah Kota Sibolga, sangat memalukan. Nah, untuk itu hari ini dikeluarkan pemberhentian lurah Pancuran Bambu. Agar penjualan sembako bantuan COVID-19 tidak diketahui, para oknum Kelurahan Pancuran Bambu menjualnya keluar Kota Sibolga, yakni di Kabupaten Tapanuli Tengah. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Batubara, Sumatera Utara, seorang pria diamankan sekuriti perkebunan lantaran kedapatan mengantongi kunci letter T yang diduga akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Simpang perkebunan tanah gambus PT Skopindo Kecamatan 50, Kabupaten Batubara mendadak ramai. Keramaian dipicu adanya seorang pria yang diamankan sekuriti perkebunan. Salah seorang sekuriti perkebunan, Denny Setiawan, mengatakan pria yang tidak dikenal itu masuk dengan mendorong sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BK2680 TBC. Saat hendak ditolong warga, pria tersebut malah menolak dan mendorong sepeda motor ke ujung palang. Dengan dalih kehabisan bensin sepeda motornya, pria tersebut pun meminjam obeng pada sekuriti. Melihat kejadian tersebut, petugas pun langsung memanggil atasannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut.
Saat diperiksa, petugas menemukan kunci T yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kejadiannya ya kan, dia masuk situ, ya kan. Dari ujung sana dia dan dorong kereta. Datang orang sini, warga sini ditolongi kok malah nggak mau dibantui, ya kan. Ke situ dia ke Palang. Tapi di ujung dia di ujung di sana ada ke posku. Minjem obeng, katanya alasan minyaknya habis, ya kan. Minyak habis kami tengok lah, kok bingungi dia gregeli itu, ya kan. Kami tanya KTP sama surat nggak ada. Kami panggil lah Papam sini. Polisi yang datang langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Polres Batubara guna pemeriksaan lebih lanjut. Taufik melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, tim TK Polsek Deli Tua berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga. Aksi para pelaku tersebut sempat terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV saat pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di salah satu lokasi parkir di Jalan Karya Dharma, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Kedua pelaku dengan lihai menggasak sepeda motor milik warga yang sedang melakukan transaksi di mesin ATM. Kasus tersebut terungkap setelah petugas mempelajari rekaman kamera pengintai. Berbekal rekaman tersebut, petugas berhasil membekuk 3 pelaku, 2 diantaranya BY dan IB, terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat diamankan. Petugas juga masih memburu rekan pelaku lainnya. Diduga komplotan ini kerap beraksi di wilayah Kota Medan dan Deli Serdang. Sementara dari tangan satu rekannya yang merupakan penadah, petugas mengamankan belasan sepeda motor. Para pelaku diketahui adalah komplotan spesialis pencuri sepeda motor yang telah berulang kali melakukan aksinya di berbagai lokasi di kawasan Medan. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku BY dan IB merupakan residivis kasus serupa. Keduanya bahkan telah belasan kali beraksi hingga keluar masuk penjara. Kita amankan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 4 di wilayah Polsek Deli Tua. Kita lakukan cek dan olah TKP, selanjutnya melakukan penyelidikan, dan pada tanggal 6 Juli teridentifikasi pelaku berada di rumahnya. Kita langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Setelah itu kita kembangkan untuk penadah sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Kita kejar sampai ke 6 rantai. Pelaku penadahan kita amankan berikut 6 sepeda motor diperkirakan hasil dari kejahatan. Dalam penangkapan ini, petugas turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya kunci letter T, ponsel, sejumlah sepeda motor, serta kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Deli Tua. Ketiga pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah rumah di Jalan Bukit Kencur nomor 12, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, digerebek Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Petugas berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga beserta barang bukti sabu-sabu. Penggerebekan ini dikarenakan adanya laporan dari warga yang sudah sangat resah, di mana setiap harinya rumah milik salah seorang warga dijadikan tempat kumpul-kumpul dan diduga tempat transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan warga, petugas dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi, petugas langsung menggerebek masuk ke dalam rumah.
Petugas mengamankan 4 laki-laki dan 1 wanita. Setelah digeledah satu persatu, petugas akhirnya berhasil menemukan 2 bungkus plastik putih ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu. Barang bukti tersebut diduduki salah seorang ibu rumah tangga bernama Fatma, warga Jalan Taman Bahagia, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Kapolres Tebing Tinggi melalui Kasat Narkoba mengatakan penangkapan seorang yang diduga pengedar narkoba dikarenakan adanya laporan dari warga. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya adanya pelaku pengedar narkoba. Jadi dekat informasi tersebut kita melakukan penyelidikan. Kemudian setelah kita yakin dengan informasi itu kita lakukan penangkapan, maka dapat kita tangkap 1 orang wanita berinisial PT, dan dari tangan beliau kita dapatkan 2 paket kecil sabu. Kini ibu rumah tangga bersama barang bukti langsung diamankan petugas ke Mapolres Tebing Tinggi guna proses lebih lanjut. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 saat sekarang ini, guru dituntut berinovasi dalam memberi pelajaran kepada para siswanya. Seperti yang dilakukan seorang guru di Batubara yang menggagas buku misteri untuk melihat kemampuan para siswa dalam memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Buku misteri mungkin terdengar asing di telinga kita, namun kata tersebut belakangan mulai populer di dunia pendidikan di Batubara, Sumatera Utara. Adalah Juni Haryanto, seorang guru yang bertugas di SD Negeri 28 Indrapura, Kabupaten Batubara, sang penggagas buku misteri. Menurut Juni, buku misteri dibuat oleh siswa setelah selesai menerima materi pembelajaran, baik secara luring maupun secara daring yang digelar selama pandemi COVID-19. Buku misteri ini berisi rangkuman materi pembelajaran yang disusun secara unik, dari bahan karton bekas dan dihiasi pernak-pernik. Dalam menyusun buku misteri, para siswa diberi kebebasan untuk memilih materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Ya, jadi untuk pembuatan buku misteri ini kita beri tugas kepada anak-anak. Tujuan yang pertama adalah untuk merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya untuk siswa kelas 6. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar anak terampil membuat sebuah karya yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Cara pengerjaannya, kita perintahkan tugas, karena ini kita menggunakan sistem luring, yaitu door to door, dari rumah ke rumah. Jadi untuk pengerjaannya itu saya memberikan sebuah contoh buku misteri, kemudian anak-anak memperhatikan, kemudian anak-anak menyiapkan bahan-bahan yang ditentukan dalam pembuatan buku misteri. Untuk menentukan tema buku misteri, anak-anak terlebih dahulu memilih salah satu materi yang mereka kuasai selama pembelajaran yang sudah diajarkan. Salah seorang siswa Christian mengaku, proses pembuatan buku misteri sangat mudah dilakukan karena hanya menggunting dan menempel. Christian mengatakan, buku misteri ini luar biasa karena dapat menambah pengetahuannya. Tanggapannya luar biasa. Saya bisa mempelajari banyak-banyak hal yang belum saya ketahui. Misalnya tentang apa ciri-ciri planet Merkurius, Venus, dan lain-lainnya. Luar biasa lah. Diharapkan dengan kehadiran buku ini menjadi sebuah inspirasi bagi para guru lainnya untuk berinovasi di dunia pendidikan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.